Kita nggak tahu di mana letak murka Allah. Bisa jadi kita nggak pernah melakukan satu keburukan, tiba-tiba kita lakukan dan kita anggap ringan keburukan itu, di situ rupanya murka Allah. Nauzubillah. Kenapa kita harus menghormati semua orang? Nggak bisa kita melihat seseorang tuh daripada luarannya aja. Bisa jadi orang yang kelihatannya hina, kelihatannya kotor, rupanya dia wali Allah. Allah sembunyikan kewaliannya. Jadi kita di sini nggak ada kesempatan, nggak ada peluang untuk memandang rendah orang lain. Jangan sampai kita memandang rendah orang lain, rupa-rupanya dia wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ada 6 perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan di dalam 6 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan keridhoannya di dalam ketaatan seseorang kepada Allah. Artinya orang taat dapat ridho atau enggak, itu Allah sembunyikan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan keridhoannya? Agar supaya manusia ini senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap perintah-perintah Allah, bahwa kita sama sekali tidak boleh memilih-milih perintah Allah. Bisa jadi pada perintah Allah yang sangat kecil sekali, yang kita anggap remeh, di situ ada ridha Allah untuk kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kemurkaannya pada seseorang yang melakukan kemaksiatan. Nah, kenapa orang melakukan kemaksiatan nggak tahu dia dapat murka atau enggak? Ya, coba kita lihat orang yang melakukan kemaksiatan, kadang-kadang di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dia. Dan sebaliknya orang yang melakukan ketaatan di akhir hayatnya dia malah mati dalam keadaan Allah tidak meridhoinya. Jadi kenapa Allah sembunyikan kemurkaannya nih pada seseorang yang melakukan kemaksiatan? Agar kita ini senantiasa menjauhi semua jenis kemaksiatan, semua jenis keburukan. Kita nggak tahu di mana letak murka Allah. Bisa jadi kita nggak pernah melakukan satu keburukan, tiba-tiba kita lakukan dan kita anggap ringan keburukan itu, di situ rupanya murka Allah. Nauzubillah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan malam Lailatul Qadar dan bulan Ramadan. Ini sudah jelas ya, supaya kita ini senantiasa mengisi hari-hari kita dengan amal ibadah dalam sebulan penuh, tidak harus memilih-milah. Memang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dikasih tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, tapi pada malam 10 malam terakhir ini pun kita nggak tahu malam yang mana. Satu ada malam Lailatul Qadarnya. Jadi kita harus ibadah sebulan penuh, sungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar yang Allah sembunyikan. Terus yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan walinya di antara manusia. Kenapa Allah sembunyikan wali-walinya nih? Supaya kita nih selalu menghormati setiap orang. Kita menghormati setiap manusia. Tidak pandang bulu, tidak pandang warna kulit, tidak pandang bentuk pakaian, ya, tidak pandang harta. Semua kita harus hormati. Kita harus menghormati semua orang. Ya, kenapa kita harus menghormati semua orang? Nggak bisa kita melihat seseorang tuh daripada luarannya aja. Bisa jadi orang yang kelihatannya hina, kelihatannya kotor, rupanya dia wali Allah. Allah sembunyikan kewaliannya. Jadi kita di sini nggak ada kesempatan, nggak ada peluang untuk memandang rendah orang lain. Jangan sampai kita memandang rendah orang lain, rupa-rupanya dia wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kematian pada umur manusia. Nah, ini kenapa Allah sembunyikan kematian kita? Kita tahu kita akan mati, tapi kita nggak tahu kapan kita mati, detiknya kapan, jamnya kapan, harinya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan, kita nggak tahu. Allah sembunyikan. Supaya apa Allah sembunyikan kematian ini? Supaya kita senantiasa bersiap sedia menghadapi kematian. Kalau hidup kita 60 tahun,
Maka 60 tahun ini harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Nggak tahu kita hari apa. Jadi kita nggak harus memilih hari ini saya mau ibadah, besok mungkin saya agak malas. Nggak bisa. Kita harus setiap saat ada Allah, setiap saat tujuan kita tetap satu, yakni kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsinya, inilah manfaatnya Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kematian. Kalau nggak disembunyikan mungkin orang tahu ya. Misalnya saya mati tahun 2050 gitu. Maka kita mungkin nyantai-nyantai dulu, udah dekat-dekat tahun 2050 baru bertobat gitu. Nauzubillah. Nah, ini faedah disembunyikannya kematian supaya kita senantiasa memanfaatkan waktu kita yang kita nggak tahu kapan akhirnya. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan as-salatul wusta. As-salatul wusta ini adalah di antara sholat 5 waktu ada satu sholat yang paling utama. Kita nggak tahu Allah rahasiakan ini. Kenapa Allah rahasiakan sholat yang paling utama di antara sholat 5 waktu ini? Supaya kita ini menjaga semua sholat. Jangan asal sholat, jangan asal melaksanakan sholat tapi tidak menjaga sholat. Kita harus menjaga setiap sholat fardu ini, karena di situ ada rahasia Allah, namanya as-salatul wusta. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.